Sejarah kemunculan Angkatan 50 ditandai dengan terbitnya majalah sastra yang berjudul Kisah karya H.B. Jassin. Pada saat itu, Indonesia mengalami perubahan signifikan dari situasi penjajahan sampai akhirnya memperoleh kemerdekaan. Istilah Angkatan 50 ini diperkenalkan oleh W.S. Rendra dan temannya dari Yogyakarta. Pada periode sastra 50-an, terjadi krisis sastra karena buku yang diterbitkan semakin sedikit. Hal itu disebabkan oleh beberapa publikasi seperti Balai Pustaka, Pustaka Rakyat, dan penerbit lainnya yang mengalami krisis keuangan, perubahan status, dan juga pergantian wewenang kepada yang tidak ahli dalam bidang kesusastraan. Lalu, pada periode 1950-an ini, muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang tergabung Lekra. Lekra adalah lembaga kebudayaan rakyat yang sangat menjunjung tinggi revolusioner negara sosialis, sehingga mereka mempropagandakan para sastrawan dan penulis membuat suatu karya sastra yang bertujuan untuk mempropagandakan suatu masalah. Tidak mungkin saya menulis lancar begitu saja, karena saya bukan penulis potret, bukan penulis sketch situasi, tapi saya menulis masalah-masalah. Nafis adalah seorang sastrawan, budayawan, dan pengajar Indonesia yang dikenal karena karya-karyanya yang tak kritis, tajam, dan bernilai dan bermoral. Ia berasal dari Minangkabau, daerah yang sangat memengaruhi cara berpikir dan gaya bahasanya yang khas. Sejak muda, Nafis sudah tertarik pada dunia tulis-menulis dan aktif di berbagai kehidupan kebudayaan. Saya dinikmati sekian lama ya, bahkan mungkin nanti para pembaca yang berikutnya masih akan menyenangi karya-karya Nafis. Keinginan Nafis sederhana sekali. Dia tidak ingin menjadi orang nomor satu, tidak ingin menjadi orang yang hebat. Yang dia inginkan hanya menjadi orang terpakai, orang yang bermanfaat. Nafis menempuh pendidikan di sekolah rakyat dan sekolah guru di Bukit Tinggi. Kemudian menjadi guru dan kepala sekolah sebelum akhirnya aktif menulis cerita pendek, esai, dan kritik sastra. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Kesenian Sumatera Barat, Ketua Lembaga Bahasa dan Sastra Universitas Andalas, serta dikenal luas di dunia kebudayaan Indonesia. Yang pertama ada cerpen yang berjudul Cerobohnya Surau Kami, yaitu karya dari Ali Akbar Nafis atau yang dikenal dengan A.A. Nafis. Cerpen ini merupakan cerpen yang paling terkenal dari karya A.A. Nafis yang mengangkat kritik sosial dan keagamaan dengan gaya satir. Cerpen ini menyoroti kemunafikan masyarakat yang terlalu sibuk beribadah tanpa memperhatikan penderitaan sosial di sekitarnya. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang kakek tua bernama Haji Saleh yang setiap hari beribadah dengan tekun di sebuah surau kecil yang sudah mulai roboh dan sepi. Ia dikenal sangat soleh, hidupnya dihabiskan untuk beribadah dan mengajarkan agama. Suatu hari, seorang pemuda datang dan berbincang dengan Haji Saleh. Dalam percakapan itu, Haji Saleh menceritakan mimpinya bertemu dengan Tuhan setelah meninggal dunia. Dalam mimpinya, Haji Saleh berharap akan masuk surga karena selama hidupnya ia rajin beribadah. Namun, Tuhan justru memarahinya karena ia tidak pernah berbuat sesuatu untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ia hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, sementara banyak orang hidup miskin, bodoh, dan tertindas. Tuhan menegurnya karena agama tidak hanya tentang ibadah pribadi, tetapi juga kepedulian sosial. Lalu, pada periode 1952, tercetuslah karya novel yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung dari Mohtar Lubis. Mohtar Lubis merupakan sastrawan angkatan 1960-an yang dikenal sebagai penulis novel, cerpen, penerjemah, pelukis, dan seorang jurnalis ternama. Dia lahir di Kota Padang pada tanggal 7 Maret 1922 dari keluarga Batak Mandailing. Novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mohtar Lubis ini mengisahkan jalan hidup guru Isa yang dipenuhi ketakutan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1952. Jalan Tak Ada Ujung bertutur dengan latar peperangan pasca kemerdekaan.
Di sini, Mohtar Lubis menggambarkan tokohnya sebagai gerilyawan yang terpaksa ikut turun di medan tempur. Tidak seperti pejuang yang kerap saya kenali. Guru Isa menjadi sebaik-baiknya penggambaran bahwa manusia pun memiliki rasa takut sekalipun ia dikenal sebagai pejuang. Guru Isa adalah seorang guru sekolah di Tanah Abang yang harus hidup dalam banyak cobaan dalam kehidupan. Kehidupan keluarganya yang sederhana bersama Fatimah istrinya dan Salim anak yang dia pungut. Di kehidupan yang bertahan hidup dari gempuran serdadu-serdadu Nica yang kerap kali merubah hari-hari tenang di kampung menjadi perasaan was-was untuk sibuk menyelamatkan diri. Guru Isa merasa takut dan jijik dalam hatinya saat melihat serdadu-serdadu yang kasar, kejam, dan tak berperi kemanusiaan menggeledah rumah-rumah warga kampung. Mereka ingin mengambil beberapa orang yang untuk dibawa ke markas mereka. Namun, mengapa harus ada yang mati saat mereka hanya ingin mengambil orang? Di kampung Kebon Sirih, di mana Guru Isa tinggal, mengadakan pertemuan untuk revolusi kemerdekaan yang diketahui oleh Hazil. Hazil adalah seorang pemuda yang berani, pintar, dan yang paling bersemangat untuk menggerakkan para warga agar mengikuti perjuangannya. Para pemuda yang berjaga di luar bersenjata golok dan bambu runcing berpikir bahwa setiap saat musuh akan menyerbu kapan saja dan semua orang dalam rapat telah bersumpah berani mati dan berkorban hanya untuk kemerdekaan. Kemudian, Guru Isa terpilih menjadi kurir pengantar senjata dan surat-surat dalam kota Jakarta. Guru Isa takut dan terkejut akan bagaimana dia nanti sebagai anggota penting dalam organisasinya. Dia mencoba menolak, namun desakan-desakan dari segala pihak membuatnya merasa tenggelam dan takut. Hubungan Guru Isa dengan anak muda itu semakin lama semakin erat, sehingga keduanya menjadi sahabat karib. Keduanya sama-sama berjuang ketika Belanda datang kembali ke bumi pertiwi setelah kekalahan Jepang. Hazil berjuang karena panggilan nuraninya dan tekadnya yang sudah bulat. Sedangkan Guru Isa harus berhadapan dengan orang-orang yang sangat kasar. Ia selalu dicekam rasa takut apabila menjalankan tugasnya. Ketakutannya yang terus-menerus menghantuinya membuat penyakit malaria yang awalnya sudah sembuh kambuh kembali. Namun, Hazil selalu menengok dan terus-menerus memberi semangat kepada Guru Isa. Setelah sembuh, Guru Isa kembali mengajar. Sementara itu, hubungan Fatimah dan Hazil semakin erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan terlarang. Suatu hari, Guru Isa menemukan pipa rokok Hazil di bawah bantalnya. Ia menjadi sangat marah, namun ia tidak dapat bertindak apa-apa karena istrinya sedang berada di rumah. Ia takut kepada istrinya, sekaligus merasa malu atas ketidakberdayaannya sebagai suami. Guru Isa, Hazil, dan Rahmat mendapat tugas melemparkan granat ke gedung bioskop setelah bioskop bubar. Pekerjaan ini berhasil dilakukan. Namun, salah seorang di antara mereka tertangkap Belanda. Guru Isa bermaksud untuk segera melarikan diri. Namun, ia membatalkan niatnya karena tidak mendapat tempat persembunyiannya. Ia kemudian ditangkap oleh Belanda dan dipaksa untuk mengakui semua perbuatannya. Namun, ia hanya tutup mulut saja. Suatu hari, ia dipertemukan dengan Hazil di kamar tahanannya. Ia mengetahui bahwa Hazil telah mengkhianati dirinya. Hanya karena tidak tahan menerima siksaan, kekaguman Guru Isa terhadap anak muda itu kini telah hilang. Ia bahkan menjadi tidak takut lagi terhadap siksaan yang akan diterimanya. Ia memulai membiasakan dirinya untuk menghilangkan ketakutan pada dirinya. Tekad ini yang ternyata memulihkan penyakitnya. Ia tidak lagi impoten. Guru Isa ini menjadi orang yang sangat bahagia. Toto Sudarto Bahtiar lahir pada tanggal 12 Oktober 1929 di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Ia adalah salah satu penyair terkemuka Indonesia yang dikenal dengan puisi-puisi yang indah serta mendalam dan diperkenalkan pertama kali oleh Hans Beckjassin dengan sajaknya Ibu Kota Senja. Pendidikan yang ditempuhnya Holland Inland School di Banjar,
sekolah pertanian di Tasikmalaya, Mulo di Bandung, dan terakhir pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Toto Sudarto Bachtiar telah menghasilkan sejumlah karya puisi yang mencerminkan pemikiran dan perasaannya tentang kehidupan, cinta, sosial, dan kemanusiaan. Beberapa karya puisinya yang terkenal antara lain Pahlawan Tak Dikenal, Gadis Peminta-Minta, Ibu Kota Senja, dan Tentang Kemerdekaan. Toto Sudarto Bachtiar termasuk generasi penerus penyair Chairil Anwar pada dasawarsa 1950-an bersama dengan Sitor Situmorang, Harijadi S. Hartowardoyo yang disebut Subagio Sastrowardoyo sebagai generasi kisah. Dia menulis di majalah Siasat dalam lembaran Gelanggang, Pujangga Baru, Indonesia, Zenit, dan Mimbar Indonesia. Dia pernah menjadi redaktur majalah Auri Angkasa. Kumpulan sajaknya yang telah terbit adalah Suara pada tahun 1956 yang memperoleh hadiah sastra BMKN tahun 1956. Kumpulan sajaknya yang kedua yaitu Etsa pada tahun 1958. Dengan sajak-sajaknya yang terkumpul dalam kedua buku itu, Toto Sudarto Bachtiar digolongkan sebagai penyair yang kuat pada dasawarsa 1950-an. Toto Sudarto Bachtiar meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2007 pada usia 77 tahun. Toto meninggalkan seorang istri bernama Zainar, usia 80 tahun, dan seorang putri yang bernama Sri Adila Prikasih serta 2 orang cucu. Ibu Kota Senja. Puisi ini dimulai dengan gambaran tentang kehidupan sehari-hari di kota. Penyair menggambarkan pemandangan yang khas dari kehidupan kota, termasuk para pekerja keras, perempuan yang mandi di sungai, bunyi klakson mobil, dan lonceng tram. Ini menciptakan citra kehidupan kota yang sibuk dan beragam. Kota digambarkan sebagai kota kekasih, menekankan rasa cinta dan kedekatan penyair terhadap tempat tersebut. Kota dijelaskan dengan semua kebisingannya, tetapi juga dengan pesona dan daya tariknya. Penyair menggunakan bahasa yang kaya dalam puisi ini untuk menciptakan gambaran yang hidup dan mendalam tentang kota. Ia menggunakan kata-kata yang kuat untuk menyampaikan perasaan dan pengalaman. Puisi ini dapat diinterpretasikan sebagai sebuah pesan tentang menghargai keindahan dan keragaman kehidupan kota. Meskipun kota mungkin memiliki kebisingan dan hiruk-pikuknya, ada juga keindahan dalam hal-hal sederhana yang sering kali terlupakan. Secara keseluruhan, puisi Ibu Kota Senja adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan kota dengan cara yang indah dan mendalam. Ini menciptakan gambaran yang hidup tentang suasana dan perasaan yang terkait dengan kota, serta mengundang pembaca untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari pengalaman kota tersebut. Angkatan 50-an menjadi tonggak penting dalam perjalanan sastra Indonesia. Di tengah semangat kemerdekaan yang baru bersemi, para sastrawan masa itu tidak hanya menulis, tetapi juga menggugah kesadaran bangsa. Karya-karya mereka memotret pergulatan batin manusia Indonesia antara idealisme, realitas sosial, dan cita-cita kemanusiaan. Dari Chairil Anwar hingga Pramudia Anantatur, mereka mewariskan api semangat untuk terus berpikir kritis dan berkarya dengan hati. Warisan sastra Angkatan 50-an bukan sekedar tulisan di atas kertas, melainkan cermin jati diri bangsa yang tak lekang oleh waktu. Semoga semangat mereka terus hidup di setiap generasi pencipta sastra karya Indonesia.